Perkenalkan, nama saya Yeni Sagita Sembiring dengan NPM 2305030042. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum. Perubahan tersebut disesuaikan dengan dinamika politik, sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Berikut perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum tahun 1947, Rencana Pelajaran. Kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Belum sepenuhnya mandiri, masih dipengaruhi kurikulum Belanda. Menekankan pada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan. Tidak ada pembagian mata pelajaran yang sistematis. Yang kedua, kurikulum tahun 1952. Kurikulum pertama yang benar-benar dirancang oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengajaran lebih dirinci untuk setiap mata pelajaran. Penekanan pada aspek nasionalisme dan pendidikan moral. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964, dikenal dengan Pancawardhana, yaitu pengembangan 5 aspek. Yang pertama itu ada moral, kedua kecerdasan, ketiga emosi atau artistik, keempat keterampilan, yang terakhir jasmani. Tujuan utama adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat, kurikulum tahun 1968, disusun pada masa Orde Baru. Penekanan pada pembangunan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan lebih terstruktur dan disiplin. Fokus pada pembentukan kepribadian serta keterampilan dasar. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Mulai menggunakan pendekatan sistem instruksional, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Guru dituntut membuat satuan pelajaran secara rinci. Kelemahannya adalah terlalu administratif dan kaku. Yang keenam, kurikulum tahun 1984. Dikenal dengan kurikulum CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Menekankan pada keaktifan siswa dalam proses belajar. Pendekatan proses lebih diutamakan dibanding hasil. Kendalanya, banyak guru belum siap menerapkannya. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Gabungan antara pendekatan isi dan pendekatan proses. Pembagian waktu belajar sangat padat dan tidak fleksibel. Banyak kritik karena beban belajar siswa terlalu berat. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menekankan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem penilaian berbasis portofolio dan unjuk kerja. Yang kesembilan, kurikulum tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sekolah diberi wewenang mengembangkan kurikulum sendiri, fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal. Guru memiliki peran lebih besar dalam pengembangan pembelajaran. Yang ke-10, kurikulum tahun 2013 atau K13. Fokus pada pembentukan karakter dan kompetensi abad 21. Menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Penilaian lebih autentik dan menyeluruh. Dan yang ke-11, kurikulum Merdeka tahun 2022 sampai sekarang. Kurikulum terbaru yang bersifat opsional dan bertahap diterapkan secara nasional. Fokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lebih fleksibel, berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Mengurangi beban materi dan memberi ruang eksplorasi minat. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah kurikulum Indonesia menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Setiap kurikulum hadir sebagai respon terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik. Saat ini, kurikulum Merdeka menjadi simbol kebebasan belajar yang mendorong kreativitas, kemandirian, dan nilai-nilai kebangsaan.